Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumaidi Oki, channel yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan bagi pelamar CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara sanggah sesuai dengan buku panduan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021. Teman-teman sekalian, banyak teman-teman kita itu memang beberapa itu belum beruntung karena belum lulus tahap administrasi pada pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021, dan bahkan banyak sekali yang memberikan komentar di beberapa media sosial itu bahwasanya pada tahun ini memang panitia seleksi administrasi CPNS dan P3K tahun 2021 ini itu sangat selektif sekali. Nah, di sini ada beberapa contoh teman-teman kita yang memang belum lulus seleksi administrasi. Ini yang contoh-contohnya ada yang tidak syarat administrasinya tidak terpenuhi, misalkan scan surat pernyataan tidak sesuai. Kemudian ini ada juga akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan itu tidak sesuai juga. Kemudian ada juga syarat administrasi tidak dipenuhi itu melampirkan surat tanda registrasi atau STR tingkat kualifikasi pendidikan yang tidak mensyaratkan dalam formasi jabatan. Kemudian ada juga ini teman kita yang menulis di media sosial, mohon tolong teman-teman aku lupa transkrip nilaiku yang satunya nggak ke-upload. Aku pikir satu aja ternyata dua-duanya. Aku harus gimana ya teman-teman? Sedih aku tuh. Nah, di sini banyak kasus-kasus mengenai teman-teman kita yang tidak lulus seleksi administrasi CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, ini teman-teman yang belum lulus administrasi CPNS dan P3K tahun 2021, ini ada satu kali kesempatan bagi teman-teman untuk melakukan sanggah di masa sanggah tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus tahun 2021. Ini ada buku petunjuk untuk nanti teman-teman melakukan sanggah di masa sanggah pada tanggal 4 Agustus sampai 6 Agustus tahun 2021. Itu waktunya 3 hari. Nah, di sini ada buku petunjuk pendaftaran. Langsung saja saya buka buku pendaftarannya. Nah, di sini memang sejak awal itu panitia sudah meluncurkan buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, itu di sini banyak sekali mulai dari pendaftaran sampai tata cara dan lain sebagainya. Tata cara pendaftaran, kemudian seleksi berkas, kemudian ketentuan berkas dan lain sebagainya. Nah, di sini tapi saya akan memfokuskan bagaimana kita untuk melakukan sanggah sesuai buku panduan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021. Dan di sini ada di halaman 35 teman-teman. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan bagaimana teman-teman nanti untuk melakukan sanggah sesuai dengan buku panduan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, di sini di halaman 34 ini itu ada hasil seleksi administrasi. Nah, hasil seleksi administrasi itu akan ditampilkan pada akun masing-masing. Nah, diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Itu yang pertama, itu menjelaskan mengenai tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi. Nah, bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi ini bisa disimak. Nah, peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil pemberitahuan, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar.
yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat. Nah, ini teman-teman contohnya. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini. 3 hari setelah pengumuman ini berarti kalau di masa sanggah itu jadwalnya tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 2021. Sanggahan itu dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi. Nah, ini formulir untuk sanggah. Bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, ini contoh form sanggahnya nanti. Ini dijelaskan di sini alasan tidak lulus, kemudian misalkan surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan lamaran, ditujukan ke Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah dijelaskan persyaratan yang tidak terpenuhi. Kemudian nanti kalau ada dokumennya itu dilihat di dokumen ini. Kemudian alasan sanggah. Nah, alasan sanggah ini teman-teman nanti menjelaskan kronologisnya. Bagaimana teman-teman kok tidak bisa sampai tidak lolos mengenai seleksi administrasi ini. Yang dalam hal ini sanggahan diperlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Nah, apabila ini memang kesalahannya itu bukan berasal dari pelamar, silahkan teman-teman itu melakukan sanggah melalui formulir ini. Kemudian periode masa sanggah itu dapat dilihat di bawah tombol ajuan sanggah. Nah, ini menjadi catatan teman-teman. Mohon diperhatikan, fitur ajukan sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah pelamar isi harus benar, realistik, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Ini menjadi catatan teman-teman. Jadi alasan sanggah itu tidak asal-asalan, harus benar, realistik, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, teman-teman. Nah, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkan. Ini teman-teman menjadi catatan. Apabila kesalahan itu memang berasal dari teman-teman yang mau menyanggah, itu lebih baik jangan mengajukan sanggahan. Itu nanti akan sia-sia, dan di sini dijelaskan ini ada akibat hukuman yang ditimbulkannya. Kemudian peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah. Nah, ini ada tombol ajukan sanggah bagi teman-teman yang ingin mengajukan sanggah hasil seleksi administrasi. Kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah pelamar, dan kolom isian. Alasan sanggah, peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah. Khusus, ini menjadi catatan teman-teman, khusus untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor ini tanggal 23 Juli 2020 bahwa tenaga kesehatan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan STR yang dimiliki habis masa berlakunya itu dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya dan ditambahkan tangkap layar atau screenshot pada web MTKI atau KFN atau KKI minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang kemudian mengunggah STR
nama dan tangkap layar screenshot yang telah ditentukan dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah. Itu teman-teman. Jadi nanti ketika ini untuk teman-teman tenaga kesehatan itu bisa mengunggah ulang dari surat STR-nya di sini di kolom ini. Nah, sanggahan untuk STR itu harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan tangkap layar atau screenshot bukti pembayaran dari web MTKI atau KFN atau KAI pada tahap pembayaran yang diajukan satu file atau dokumen PDF. Nah, pada bagian halaman form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, pelamar dapat mencentang disclaimer, kemudian memilih tombol akhiri proses sanggah. Nah, ini apabila teman-teman sudah yakin atas sanggahan yang diajukan, nanti silahkan mencentang disclaimer ini, kemudian akhiri proses sanggah. Nah, itu teman-teman mengenai pengajuan sanggah yang teman-teman lakukan apabila belum lulus seleksi administrasi di tahap ini. Kemudian jika terdapat kolom isian sanggah yang kosong, kemudian pelamar memilih akhiri proses sanggah, maka akan tampil peringatan Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan tidak memenuhi syarat. Ini teman-teman dicatat. Karena satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan tidak memenuhi syarat. Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan atau permintaan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi, maka akan diabaikan. Ini teman-teman. Misalkan yang teman-teman ajukan itu tidak valid, itu ya tetap diabaikan oleh para verifikator. Setelah mengisikan sanggahan, maka sistem akan menampilkan peringatan apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan. Jika sudah yakin, silakan teman-teman memilih tombol iya. Namun jika teman-teman tidak yakin, silakan pilih tidak. Ini teman-teman yang terakhir. Kemudian setelah memilih tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil. Nah, ini pengajuan sanggah berhasil. Ini yang menjadi catatan terakhir. Ini pelamar hanya bisa melakukan sanggah satu kali. Pelamar yang sudah pernah melakukan sanggah kemudian ingin melakukan sanggah kembali dengan memilih tombol sanggah, maka sistem akan menampilkan informasi, mohon maaf Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silahkan refresh halaman resume Anda. Ini teman-teman. Kemudian pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilakan untuk melakukan refresh halaman resume, kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Itu jawaban dari sistem untuk Anda tetap menunggu jawaban sanggah dari instansi. Ini teman-teman. Jika masa sanggah sudah berakhir, maka akan ditampilkan masa sanggah sudah berakhir, yang berarti pelamar sudah tidak bisa menyanggah hasil seleksi administrasi. Itu ya teman-teman. Dan terakhir, ini akhir masa sanggah. Nah, jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima. Ini waktunya 3 hari tadi, tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 2021. Jika tidak melakukan sanggah, ya
maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima. Nah, nanti terakhir teman-teman kalau sudah melakukan sanggahan itu nanti tanggal 15 nanti ada pengumuman mengenai hasil sanggahan. Kalau sudah dinyatakan lolos baru bisa cetak kartu peserta ujian. Itu ya teman-teman mengenai pengajuan sanggah sesuai dengan buku panduan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya kurang lebihnya mohon maaf dalam menjelaskan, dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.